Assalamualaikum Bu Febri. Waalaikumsalam Pak Hamid. Oke, bagaimana kabarnya Bu Febri hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Semoga hari-harinya selalu lancar ya Bu Febri ya. Amin ya Pak, sama-sama Pak. Iya, mohon maaf tadi Bu Febri kan chat saya gitu, cuman telat Iya, dibalasnya gitu. Sepertinya ada sesuatu nih yang ingin dibicarakan. Apa nih kira-kira ini Bu Febri? Kira-kira ini penting sekali nih. iya Pak, ini mau sedikit curhat sama Bapak ini Pak. Iya, boleh. Silakan. Nanti rencananya mau curhat. Oke, boleh. Iya Pak. Ini Pak, salah saya di kelas bersama anak-anak ini Pak. Saya kan mempunyai anak itu ada 14 orang satu kelas Pak, dan saya ngajarnya sendiri. Terus ada salah satu kebiasaan dari anak murid saya itu dia suka ini Pak, suka mukul temannya gitu. Istilahnya dia itu cepat emosinya gitu Pak. Jadi kalau dia udah mulai marah tuh tangannya langsung main mukul teman-temannya dan itu udah yang kena tuh udah banyak itu. Jadi agak gimana gitu ya Pak. Ya. Jadi itu kejadiannya sudah berulang-ulang atau bagaimana sebetulnya? Udah berulang sih Pak. Dari awal sekolah nggak ada kejadian seperti itu. Cuma baru belakangan 1 bulan ini lah Pak, baru muncul yang seperti itu. Kira-kira menurut Bu Ferry, hal yang dilakukan si anak ini sudah diapakan gitu? Apa yang sudah dilakukan gitu sama Bu Ferry gitu? Dicoba diingat sudah Pak, maksudnya karena dia tuh memang tipe gimana ya Pak ya anaknya. Jadi pas pagi-pagi udah datang ke sekolah tuh biasanya saya memang mengingatkan gitu kan hari ini nggak main tangan ya, kita berbaik berteman dengan teman ya. Dia selalu bilang iya Zah gitu. Cuma ketika ada kejadian yang membuat dia tuh misalnya berebut mainan atau tempat duduknya diambil temannya, dia langsung marah, langsung tangannya main gitu. Kadang situasi itu saya tidak nampak gitu Pak, jadi cepat gitu. Itu yang membuat dia seperti itu Pak. Jadi kira-kira dari permasalahannya Ibu Febri itu tindakan apa rasanya gitu yang menurut Bu Febri itu pengen lakukan biarnya si anak ini nggak main tangan lagi gitu. Sudah dilakukan nih cara ini gitu. Ya, saya udah coba caranya. Yang pertama karena memang anak-anak ini suka dengan mendengarkan cerita, membaca buku cerita, terus nonton video-video. Jadi saya juga nggak mau memberikan dia atau langsung menegur dia di hadapan teman-temannya. Kan gimana pun dia ada perasaannya. Jadi saya membacakan buku cerita gitu Pak. Membacakan buku cerita, kemudian yang secara langsung menceritakan kalau kita suka mukul teman, ini loh akibatnya. Atau nonton video juga seperti itu Pak. Terus lagi apa ya? Ya, terus selain itu apa lagi kira-kira gitu Bu? Karena ini memang sudah sering terjadi, gitu. Jadi saya rencananya mau bicara dengan orang tuanya gitu Pak. Jadi adanya pemahaman yang sama atau antisipasi yang sama baik saya di sekolah dan juga di rumahnya. Terus mau tanya-tanya juga kalau di rumah dia itu seperti sikapnya seperti apa ketika ada permasalahan yang seperti ini gitu. Apakah ini memang dapatnya itu memang baru perangai baru gitu Pak, ataukah memang dia sudah punya kebiasaan seperti itu dahulunya karena dia sebelumnya sudah pernah sekolah juga Pak, tapi nggak di sekolah saya, jadi dia sudah pernah
kelas 3 di sekolah sebelumnya. Saya juga nggak tahu apakah ini kebiasaan waktu dia sekolah dulu atau bagaimana. Jadi saya pengen cerita-cerita dengan orang tuanya gitu, Pak. Biar kejadian seperti ini kebiasaan bagi dia gitu, Pak. Jadi solusi yang Ibu Febri itu tadi itu yang akan dicoba nantinya bersama orang tua gitu. Iya. Itu dia. Nah, itu bagus itu Bu Febri. Ya. Iya, Kira-kira Pak. kira-kira menurut Bu Febri sendiri gitu, kapan gitu perencanaan gitu akan bertemu gitu dengan orang tuanya si anak tersebut gitu. Dalam minggu ini Pak, karena memang lebih cepat, menurut saya ini kan lebih bagus diselesaikan gitu Pak. Biar tidak berkelanjutan gitu kan. Kita mengharap semua anak-anak dia nyaman, aman di sekolah sama teman-temannya dan dia pun tidak menjadikan kebiasaan gitu Pak. Dalam 1 minggu ini rencananya saya akan berbicara dengan orang tuanya. Semoga berhasil ya Bu Febri ya. Jadi tujuannya Bu Febri bertemu dengan orang tua tadi biar dapat gitu ya Bu Febri ya solusi dari permasalahannya gitu ya. Iya. Ya. Insya Allah seperti itu Pak. Ya mudah-mudahan saya doakan rencananya Bu Febri ini berhasil dan mudah-mudahan si anaknya akan jadi lebih baik lagi gitu Bu Febri. Ya, sama-sama Pak. Ya, ini kira-kira nih Bu Febri kan sudah direncanakan itu. Ya Pak. Tuh. Kira-kira ada nggak gitu menurut Bu Febri misalnya gitu kan sebagai kita kan guru nih sama-sama rekan ini gitu ya. Kalau seandainya plan A ini gitu nggak cocok ini kita pakai, ada nggak gitu plan B-nya atau solusi yang selain itu? Menurut Bu Febri sendiri gimana? Oh ya, saya punya solusi lain. Salah satunya Pak, saya mau ngajak kerjasama sama yang lain sekolah. Karena kan kami di sini setiap anak masuk ke sentra-sentra ya dengan guru yang berbeda. Jadi harapan saya kalau secara saya pribadi dengan orang tuanya langsung itu masih kurang atau belum optimal. Jadi saya ingin cara ini saya sampaikan ke guru yang lain. Jadi ketika dia masuk di kelas atau di sentra dengan guru yang lain, dia mendapatkan atau mengingat cara yang sama gitu Pak. Jadi kalau sudah berulang dari satu kelas ke kelas yang lain dia mendapatkan nasihat atau informasi yang sama dari guru, karena menurut saya insya Allah itu akan berubah sedikit demi sedikit gitu, Pak. Jadi saya mau melibatkan guru yang di sekolah di kelas yang lain juga gitu Pak. Pastinya itu lebih mantap juga gitu ya Bu ya kalau dilibatkan teman-teman yang lain, rekan guru yang lain gitu ya. Iya. Karena tadi Bu Febri bilang karena Bu Febri bilang tadi karena di sekolah itu anak-anak diajarkan oleh seluruh guru karena dia mengajarnya dari sentra ini, sentra itu gitu ya Bu Febri ya. Benar Pak. Itu mantap sekali itu Bu Febri. Saya senang loh dengarnya Bu Febri ini bisa curhat-curhat ini. Ya, terima kasih Pak. Saya jadi bersemangat untuk melakukannya, dapat support juga dari Bapak. Iya. Kira-kira nih Bu Febri, menurut Bu Febri, Bu Febri yang prioritasnya kan ada 2 nih tadi gitu, ya kan? Ada 2 perencanaan ini, ada plan yang tadi itu mau bertemu dengan orang tua, kemudian yang kedua tadi mau melibatkan teman-teman guru gitu kan. Nah, jadi menurut Bu Febri sendiri ini yang antara yang 2 ini kira-kira mana yang menurut Bu Febri itu yang didahulukan atau diprioritaskan gitu? Saya lebih prioritasnya dengan berbicara dengan orang tuanya. Gimana pun karena kan harinya lebih banyak dengan orang tuanya di rumah gitu. Jadi penguatan dari orang tuaku menurut saya akan lebih cepat dia mengerti kalau dia ingat gitu Pak. Iya. Oke Bu Febri, ini mantap sekali ini ide dari Bu Febri sendiri nih.
Dan saya rasa gitu Bu Pak. Febri bisa melakukannya gitu. Kira-kira untuk menurut Bu Febri berapa lama nih waktu untuk melaksanakan itu perencanaan tersebut kira-kira menurut Bu Febri? Eh 3 atau 1 minggu lah Pak, paling lama Pak. Jadi untuk saya akan mulai, kalau sekarang hari Senin, Selasa saya mulai, Selasa udah rencana sudah saya Pak. Oke. Jadi itu sekitar 3 minggu ya Bu Febri ya? Iya betul. Ya, iya Pak. Memulainya prosesnya mungkin waktu agak 2 mingguan tuh membutuhkan waktu Pak, karena kan ini kan menjadi baik. Tentu dia nggak mungkin, saya rasa nggak mungkin bisa langsung berubah gitu. Butuh ada prosesnya Benar, dulu, benar. gitu, Pak. Apalagi anak-anak ya Ya. Bu Febri ya, tergantung lingkungannya juga ya Nah, Bu Febri ya. Oke. nah, Oke, mantap nih Bu Febri. Jadi menurut Bu Febri sendiri gitu, kasih. komitmen Bu Febri sendiri gitu ya terhadap perencanaan dari aksi Bu Febri sendiri bagaimana gitu komitmennya? Komitmennya ya saya memang dalam situasi apapun ya saya akan berusaha melakukannya gitu Pak. Enggak setengah-setengah, hari ini ya besok enggak. Jadi memang berusaha untuk merutinkannya gitu. Jadi agar prosesnya itu pun bisa berjalan dengan sesuai yang saya rencanakan gitu Pak. Oke, Ya. baiklah Bu Febri. Ya, jadi dari perencanaan Bu Febri kan ada 2 skala prioritas tadi itu, gitu kan. Nah, yang untuk yang pertama tadi kira-kira menurut Bu Febri sendiri itu siapa yang menurut Bu Febri yang membantu perencanaan komitmen Bu Febri itu? Yang pertama tadi saya juga perlu dengan rekan sejawat tentunya Pak, terus orang tua juga gitu kan. Karena kalau saya rasa kalau saya sudah satu suara dengan orang tuanya, insya Allah perubahannya akan baik, yang cepat terjadi gitu Pak. Jadi perlu bantuan orang tua dan rekan sejawat saya di sekolah gitu Pak. Mudah-mudahan berhasil Bu Febri. Ya, makasih Pak. Oke. Jadi menurut Bu Febri, mudah-mudahan ini solusi pertama itu terlaksana dengan baik, nggak sampai solusi yang kedua ya Bu Febri ya. Cukup Ya solusi Pak. pertama aja Bu Febri ya. Ya, itu Iya, harapan saya. iya. Jadi menurut Bu Febri sendiri, apa sih yang bisa kita simpulkan nih dalam kegiatan kita ini pada hari ini dari pembicaraan Jadi kita? yang dapat saya simpulkan Pak untuk menangani permasalahan yang ada di kelas saya, karena ada anak saya yang kebiasaannya suka tangannya main atau meninju, jadi saya akan melakukan komunikasi dengan orang tuanya, istilahnya curhat dengan orang tuanya, apa kebiasaannya di rumah, terus menceritakan kebiasaan dia di sekolah, mencari solusi apa yang terbaik gitu, agar kegiatan atau perbuatan yang seperti ini sama dia tidak berlarut-larut atau menjadi kebiasaan lagi gitu. Dan ketika cara ini tidak berhasil atau kurang berhasil, saya akan mencoba bekerja sama dengan sejawat saya untuk di setiap kelasnya untuk memberikan yang sama seperti saya sampaikan di kelas. Dan harapannya ya cukup dengan plan A saja itu sudah terlaksana dalam komitmen saya untuk dalam 2 minggu ini saya rutin mengingatkan dia, mudah-mudahan ini berhasil. Jadi hingganya apa yang saya sampaikan atau saya rencanakan itu dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya teman-temannya tidak ada yang tersakiti lagi atau teman-temannya berasa nyaman dan aman di dekat dia, gitu Pak. Semoga berhasil ya Bu Febri. Pokoknya saya sebagai rekan, saya sebagai rekan Bu Febri pokoknya mendukung sepenuhnya apa yang Bu Febri lakukan. Kemudian saya sebagai teman juga di sini, jika ada
problem gitu kan bagi si anak atau bagaimana, saya bisa loh tempat cerita dari Bu Febri, aman kok. Ya, terima kasih Pak. Saya juga terima kasih Bapak sudah mau mendengarkan curhatan saya. Iya. Jadi saya merasa lebih Hmm, ringan gitu Pak. Dapat iya. lebih bersemangat lagi untuk melakukannya. Iya. Gitu Pak. Oke, Bu Febri, mungkin segitu dulu ya Bu Febri ya kegiatannya Ya atau Pak. bincang-bincang kita nih, lain waktu kita bincang-bincang lagi. Semoga dengan bincang-bincang ke depannya itu sudah anak-anak yang tadi yang Bu Febri ceritakan itu menjadi anak yang lebih baik ke Ya. depannya. Amin. Amin. Terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Mulai ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Hamid. Waalaikumsalam Bu Febri. Sehat Pak Hamid. Alhamdulillah nih Bu Febri sehat. Cuman batin aja sedikit yang kurang sehat nih Bu Febri. Oh ya, kenapa Pak Hamidnya? Ya, Kurang ini sehat. pikirannya sedikit nih kurang sehat. Nah, tapi nggak apa nih cerita nih sama Bu Febri nih. Oh Nggak iya, merepotkan Bu boleh. Febri juga. Ya, nggak apa-apa Pak Hamid. Oke. Kira-kira topik percakapan kita kali ini apa nih Pak? Oh ini Bu Febri. Di kelas itu Ya. kan saya kan kebetulan itu mengajar di kelas 6 gitu ya. Mm, Yang namanya anak mm, kelas 6 ini kan masa pancaroba, masa akil balik dan segala ya. macamnya gitu ya. Banyak konflik gitu ya, permasalahan gitu. Cuman di sini ada satu anak nih, saya Mm, kan ada 24 anak itu Bu Febri. Hmm. ya. Cuman yang satu anak ini dari pertama itu kita di bulan Juli ya, ajaran baru ya Bu Febri ya. Mm, Itu dari bulan Agustus itu saya mengamati si anak ini itu semangat mm, belajarnya itu memang jauh dari apa yang saya harapkan, apa yang saya inginkan. Benar-benar jauh sekali gitu, Bu Febri. mm, Uh, mm, Sebenarnya gitu kan pernah sih tanya-tanya, kenapa nak gitu kan, kenapa kok cara belajarnya seperti ini, nggak semangat, kan teman-teman lain seperti ini sudah kasih support sama Ananda semuanya gitu ya, sama Ana Ustadz mm, juga gitu, kenapa ya. nggak semangat gitu, setiap latihan nggak dikerjakan segala macam itu kenapa gitu kan. Cuman si Mm, anak sih sudah pernah cerita gitu, mm, nggak ada apa-apa sih Ustaz, biasa-biasa aja gitu. Cuman itulah gitu Bu Febri gitu, apakah si anak mm, ini yang tidak mau terbuka atau nggak mau jujur atau bagaimananya ini sudah dicari-cari si informasi gitu Bu Febri. Iya. Oh gitu. Ya, berarti Bapak sekarang menghadapi ada anak yang memang sangat semangat belajarnya itu menurun gitu ya Pak ya. Mm, Sangat mm, mm. menurun sekali, sangat menurun Oh, sekali. sangat menurun sekali. Ya, terus kalau yang Bapak inginkan dari percakapan kita tentang permasalahan ini apa gitu Pak? Hmm. Kalau saya sih dengan melibatkan Bu Febri itu mudah-mudahan gitu ya, saya mendapatkan solusi yang baik untuk anak ini gitu Bu Febri. Mm, mm. Iya. Oke, mudah-mudahan Pak ya. Terus dari menurut Bapak kira-kira yang mempengaruhi dia sehingga dia semangat belajarnya sangat menurun itu ya kan? Ya, eh, kita kan udah tanya-tanya juga kan sama si anak itu, sudah melakukan wawancara juga gitu kan sama si anak tersebut gitu ya. Apa yang membuat dia seperti ini gitu. Dan di hasil diskusi kami berdua waktu itu dia sampaikan karena orang tuanya itu kan sibuk ngurus kakaknya gitu. Kakaknya kebetulan itu lagi sakit itu Bu Febri, lagi sakit. Ya. Kemudian dan sakitnya itu lumayan sakit yang agak parah gitu, harus di kemo
terus gitu kan, bolak-balik gitu ke rumah sakit gitu. Jadi orang tuanya itu nggak sempat gitu kan ngasih full penuh gitu ke si anak tersebut. Cuman gitu ada kakaknya yang lain gitu yang biasanya membantu dia dalam belajar di rumah gitu. Mm-mm. Oh, gitu. Karena kondisinya memang seperti itu, orang tuanya juga sibuk dan membantu ada yang sakit gitu. Jadi kalau menurut Pak Hamid sendiri, situasi yang Pak Hamid inginkan dengan orang tuanya atau kakak yang membantu lebih baiknya itu seperti apa yang Pak Hamid mau inginkan? Situasinya bagusnya gitu kan si orang tua ataupun si kakak itu kan harus ada gitu kan waktu dengan si anak ini. Apalagi sekarang ini kan dia sudah menginjakkan kaki di kelas 6, sudah berada di kelas 6, harusnya gitu kan si anak ini kan harus mendapatkan perhatian lebih gitu. Apalagi dia mau tamat gitu kan, menyelesaikan studinya di SD, di jenjang SD gitu, Bu Febri gitu. Harus ada lah gitu dukungan penuh dari orang tua, orang-orang terdekatnya gitu Bu Febri. Kalau kita di sekolah sebagai guru kan sudah mensupport dia, sudah memfasilitasi dia gitu kan, teman-temannya sudah mendukung penuh Iya, gitu benar ya Pak ya. si anak Terus tersebut. Iya. Baik Pak Hamid. Dan untuk membuat situasi yang Pak Hamid inginkan itu bisa terwujud, menurut Pak Hamid, agar yang Pak Hamid sampaikan tadi kan tetap orang tuanya bisa, terus kakaknya bisa, apa yang bisa dilakukan? Ini solusi aja sih mungkin barangkali Bu Ferry, mudah-mudahan solusi yang saya rencanakan ini berhasil gitu Bu Ferry. Pertama gitu saya akan mencoba gitu ya untuk berbicara langsung dengan orang tuanya gitu. Walaupun orang tuanya sesibuk orang tua gitu, harusnya adalah waktu sedikit gitu untuk anaknya gitu, membicarakan permasalahan dari si anak tersebut gitu sama orang tuanya. Pengennya seperti itu gitu Bu Febri. Ya, bagus tuh Pak Hamid. Supaya itu bisa berjalan lancar gitu Pak Hamid ya. Jadi apa yang bisa Pak Hamid pastikan agar hal itu yang Pak Hamid inginkan itu bisa berjalan dengan lancar? Kan tadi mau berbicara dengan orang tuanya gitu. Ya. Pertama gitu akan mencoba untuk berkolaborasi dengan bukan berkolaborasi, lebih bertepatnya itu berdiskusi dengan pimpinan gitu Bu Ferdi. Saya akan utarakan permasalahan ini dan saya sampaikan juga gitu ya, niat saya itu adalah untuk membicarakan langsung kepada orang tua tersebut. Kemudian langkah keduanya itu yang saya rencanakan itu lewat telepon dulu gitu, mengatur waktu dulu dengan orang tua. Kan tadi kan orang tuanya sangat tersibuk sekali gitu mengurus kakaknya gitu Bu Febri. Jadi saya atur waktu dulu orang tuanya gitu, kapan orang tuanya bisa memberikan waktunya bersama dengan saya gitu. Nanti setelah ada waktu sama orang tuanya itu baru mengundangnya gitu ke sekolah atau ke tempat tertentu gitu yang sayanya nyaman, orang tuanya juga nyaman lah gitu Bu Feby untuk berbicara. Benar. Berarti itu langkah cara Pak Hamidnya. Ada cara yang lain lagi yang ingin Pak Hamid lakukan nanti? Ya, rencananya gitu Bu Feby, kalau seandainya rencana pertama saya ini gitu ya kurang pas lah gitu menurut sayanya atau kurang berhasil dalam mencapai tujuannya tadi. Mudah-mudahan ini dengan langkah kedua ini atau cara kedua ini rencananya yaitu melakukan kunjungan rumah gitu Bu Febri. Ya bagus tuh Pak Hamid ya. Jadi cara satu, cara dua pun bisa dilaksanakan. Ya. Mudah-mudahan dengan cara yang pertama ini udah berhasil gitu Bu Febri. Iya, insya Allah Pak Hamid ya, karena itu sebuah keinginan kita yang mulia sekali.
Baik, Pak Hamid. Terus alternatifnya tadi udah yang pertama bicara dengan orang tuanya lewat telepon, terus kalau tidak nanti home visit mendatangi rumahnya Eh, gitu kan tadi. ya, Benar. ya home Terus visit. rencana ya bagus. Terus rencana Pak Hamid kapan nih mau dilaksanakan nih? Karena bagus nih. Rencananya, rencananya nih Bu Febri ini dalam minggu ini nih, mumpung Heeh. hari Senin depan itu anak-anak kan sudah ujian akhir semester 1 tuh. Jadi harapannya itu Mm. tidak menunggu lama, apalagi saat-saat ujian itu anak-anak kan harus didampingi oleh orang tua ataupun kakaknya Iya atau pembimbingnya benar. yang lainnya. Minimalnya adalah orang yang mendampinginya gitu. Kalau orang tua dua-duanya sibuk, kakak atau om Mm. atau siapalah gitu. Jadi harapannya itu dalam minggu ini sudah berjalan gitu, Ya rencanaannya. bagus. Mudah-mudahan. Ya. Terus bagus mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya Pak Hamid ya. Terus Amin, mohon Pak doanya. Hamid ya didoakan bersama. Terus ada yang terlibat nggak Pak Hamid dengan cara Pak Hamid nih biar semakin bagus nih. Jadi ada melibatkan orang lainnya apa enggak nih? Ya, oke. Kalau untuk melibatkan pasti gitu, Bu Febri. Karena di Uh-uh. sekolah saya ini nggak bisa berjalan dengan sendirinya tanpa bantuan orang lain gitu. Pertama tadi saya minta bantuan sama pimpinan juga, bagaimana caranya, langkah-langkahnya yang tepatnya. Tadi kan saya sudah sampaikan itu langkah-langkahnya. Nanti saya utarakan langkah-langkah saya itu kepada pimpinan, mana tahu ada solusi yang lain atau bagaimananya gitu, Bu Febri. Iya, Untuk melibatkan iya. kepala sekolah, melibatkan wakil, kemudian melibatkan rekan-rekan karena rekan-rekan guru yang lain juga masuk ke kelas saya gitu seperti guru mata yang lainnya gitu. Jadi melibatkan mana Iya. tahu dengan guru mata yang lain juga mempunyai problem yang sama gitu terhadap si anak ini gitu. Iya benar. Wah, jadi penasaran nih. Saya mau melihat nih. Setelah ini kita ceritanya hasilnya seperti apa. Jadi cerita Pak Hamid ini menarik ini. Ya, makasih Terus Bu. iya sama-sama. Dari tadi kita cerita-cerita terus kesimpulan dari percakapan kita hari ini menurut Hamid apa nih? Oke, Bu Febri. Eh, Pertama-tama terima kasih banyak sama Bu Febri ini sudah mendengarkan keluhan nih temen yang Sama-sama. gimana ya, ada apa-apa gitu kan langsung beri kabar, langsung curhat-curhat gitu. Pertama terima kasih dulu gitu sama Bu Febri gitu sudah bercurhat-curhat gitu. Kemudian Sama-sama. saya berharapnya gitu dari Iya. perencanaan yang saya sampaikan gitu kan terhadap si anak solusi yang saya sampaikan tadi itu bisa gitu mengubah gitu si anak kada bisa saya terapkan sehingga si anak itu bisa Mm-mm. berubah yang tadinya memang eh, apa semangat belajarnya yang kurang itu saya harapkan Iya. setelah mendapatkan solusi ini gitu bisa Iya. berjalan dengan baik si anak-anak lebih semangat lagi gitu dalam belajarnya dan mungkin juga hubungan saya dengan orang tua dengan keluarganya si anak tersebut tentu lebih dekat lagi gitu yang tadinya sudah dekat Iya benar. menjadi lebih dekat lagi gitu. Iya, benar sekali. Dan mudah-mudahan ini bisa terlaksana cepat seperti rencana Pak Hamid tadi. Dan kira-kira butuh waktu prosesnya itu lama nggak Pak Hamid nih? Jadi saya penasaran nih, mau dengar nih ceritanya nanti kapan kita mau bincang-bincang lagi nih gitu. Ya, insya Butuh Allah berapa waktu nih Bu lama ya? Febri gitu ya. Kira-kira ini kan mau ujian gitu ya seperti disampaikan tadi karena kita mau Heeh, ujian. iya, Mudah-mudahan iya. Senin depan sudah dapat kabarnya, dapat kabar baik gitu dari Mm-mm. sayanya gitu. Ya, baik Pak Hamid. Terima kasih juga nih Pak Hamid sudah mau bercerita dengan saya. Jadi saya pun jadi senang mendengarnya. Mudah-mudahan apa yang sudah
kita bicarakan tadi membuahkan hasil yang baik dan mendapatkan yang terbaik menurut Allah juga, dan juga menjadi pemahaman untuk kita bersama. Baik Pak Hamid, karena waktu kita terbatas ini, Ya, semoga terima kasih sukses juga ya Pak Bu Hamid. Febri. Amin. Terima kasih juga Bu Sama-sama. Febri sudah meluangkan waktunya untuk saya. Ya, terima kasih sama-sama Pak Hamid. Semoga sukses terus dan bisa Amin. membawa siswa-siswanya dengan nilai prestasi yang gemilang karena akan menuju ke gerbang tingkat pendidikan selanjutnya. Baik Pak Amin, Hamid, amin, terima amin, amin. kasih. Sama-sama Ya, Bu Assalamualaikum Febri. Pak Makasih Hamid. juga. Waalaikumsalam Sama. warahmatullahi wabarakatuh.